Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam membaca kitab Syarah Kasyfus Syubhat li Imam Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah Al-Allamah Al-Utsaimin Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Kita sekarang hunaka man yaqulu itu ya. Tafadhal. Qala syarih hafizahullah taala wa hunaka man yaqulu innal insana mahma fa'ala wa mahma qala la yuhkamu alayhi bil kufri wala bisyirki hatta ya'lamu ma fi qalbihi wa ya syaikhan wa ya subhanallah hal nahnu na'lamu ma fil qulub awillahu alladhi ya'lamu ma fil qulub. Baik, di sana ada orang yang berkata dari kalangan Murji'ah, ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Sesungguhnya manusia apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia ucapkan enggak boleh kita hukumi atasnya dengan hukum kafir. Enggak boleh kita katakan musyrik sampai kita tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dia menghalalkan enggak? Ya, hatinya bagaimana terhadap perbuatan itu? Apakah ridho atau enggak? Naudzubillah min dzalik ya. Ini irja. Ya khabith jiddan. Ya subhanallah, kalau Syekh kaget. Ya, ini sigoh ta'ajub. Apakah ada yang tahu dari kita hati-hati orang? Apakah Allah Azza wa Jalla saja yang mengetahuinya? Lanjut. Nahnu nuhkamu ala zawahir amma al-bawatin fala ya'lamuha illa Allah subhanahu falladhi ya'malu bisyirki yahkumu alayhi annahu musyrikun wa yu'amilu mu'amalatal musyrikin hatta yatuba ila Allah ta'ala wa yaltazimu bi'aqidati tauhid. Baik, kita hukumi seorang itu dengan zahirnya. Adapun batinnya enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Orang yang berbuat syirik ya kita hukumi dia musyrik. Kita muamalahkan sebagai muamalah apa? Musyrikin sampai dia tobat kepada Allah dan dia melazimkan yaltazima, mengilzamkan ya ta'ala, maksudnya komitmen terhadap akidah yang sahihah. Sebagaimana dari mereka yang tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir dan musyrik, mereka menghukumi Islamnya seorang dengan zahirnya. Naam. Demikian pula kita demikian, menghukumi musyriknya seorang dengan zahirnya, dan kita enggak bertentangan. Kita nilai orang, ada yang sholat apa segala macam, kita nilai muslim. Nah, kalau ada orang berbuat syirik kita nilai musyrik karena zahirnya demikian. Tidak seperti mereka yang kontradiksi, ya di mana mereka apa? Seorang tidak akan keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan. Dia masuk Islam dengan yakin, maka keluar dengan yakin. Katanya gitu kan? Berarti dia hanya membatasi kufur hanya dari keyakinan. Na'udzubillah. Ini fatal banget. Kemudian orang tersebut juga berkata, kita menghukumi orang Islamnya seorang dengan apa? Lahiriahnya. Karena kita zahirnya nggak tahu, batinnya kita nggak tahu bagaimana. Kita nggak tahu apa batin seorang bagaimana, kita nggak tahu. Makanya kita apa hukumi? Zahirnya. Sedangkan kalau kufur nggak mau dihukumi zahirnya. Kita lihat akidahnya, ini bertentangan. Ya, ta'arud yang sangat nyata dari ya kalamnya Murji'ah kontemporer ini yang sangat banyak tersebar dari lisan-lisan mereka. Dan mereka bertentangan dengan akidah para a'immatud dakwah di dalam perkara ini. Nah, dan dalam perkara-perkara iman, kufur, mereka juga banyak apa? Bertentangan dengan ucapan a'immah dakwah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين يعامل معاملة المسلمين معاملة المسلمين ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك فنعامل كلا حسب ما يظهر منه. Nah, sebagaimana orang yang mengamalkan tauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat, kita muamalahkan dia muamalah muslimin selama belum tampak dari dia yang membatalkannya. Lihat Syekh Fauzan. Berarti kalau udah ada yang membatalkan apa? Perkara yang dapat membatalkan syahadat dia, muamalahnya seperti muamalah kufar, musyrikin. Paham ya? Kalau dia kelihatannya muslim ya udah, kita muamalahkan muamalah muslimin. Dan ini penting ya kawan. Karena nanti berkaitannya dengan wala wal bara, ya. Berkaitan dengan apa? Al wala wal bara. Bagaimana seorang bisa wala kepada siapa, bara kepada siapa, dan ini usul Islam yang sangat besar, yaitu wala wal bara. Kita muamalah manusia, muamalahi seluruh manusia, sesuai bagaimana yang tampak dari dia.
Lanjut. Matan tuh ya. Wa arafta anna ta'abbudahum lillahi ma'a syirki. Matannya mana? Di atas ada matan. Wa arafta anna Rasulullah. Oh, dari sini. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, dan kamu telah memahaminya bahwasanya Rasulullah SAW memerangi mereka di atas kesyirikan ini. Maksudnya syirik uluhiyah, bukan rububiyah. Dan Nabi memerintahkan mereka berdakwah kepada mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Berarti mereka kaum musyrikin, digelari musyrik oleh Allah dan oleh Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam karena zahir yang tampak dari mereka. Dan Nabi nggak pernah nilai batin. Ada orang munafik, Nabi tahu, tapi itu batinnya. Nggak lihat zahirnya, nggak Nabi nilai langsung. Paham teman-teman? Memang yang kita nilai itu apa? Islam ini membebani kita untuk menilai zahirnya. Sebagaimana Allah firmankan, masjid-masjid ini adalah milik Allah. Janganlah kalian berdoa ya kepada siapapun bersama Allah Azza wa Jalla atau selain Allah. Nanti akan dijelaskan di sini. Maknanya apa sih di dalam kitab Tamhid, tapi bukan di kitab Nawaqid, bukan di kitab Kashfus Syubhat. Karena Tamhid lebih detail. Kalau syarih. Qala syarih wa arafta anna ta'abbudahum lillahi ma'a syirki bihi lam yanfa'hum lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqbalhu minhum bal da'ahum ila ifradillahi bil ibadah wa taraka ibadata ma siwa. Kamu mengetahui bahwasanya ta'abbud mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maksudnya beribadahnya orang-orang musyrikun bersama Allah Azza wa Jalla, kepada Allah bersama kesyirikan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Ini gagal paham. Ya, ada orang yang dikatakan musyrik tiba-tiba dikirimin foto umrah, itu gagal paham itu dia. Anak yakin kayaknya dia enggak mungkin terhadap perkara Kashfus Syubhat itu. Ya. Enggak dibaca kayaknya. Karena ketika dulu anak masih di circle mereka, ya, anak ya pahami bahwasanya ya tauhid gitu aja. Salah satu usul, qaidah arba, usul sittah, syubhat, kitab tauhid udah gitu-gitu doang, kitab tauhid. Enggak ada penerapannya dalam kehidupan, ya cuma gitu-gitu aja. Kita paham dikit udah khalas. Adapun menerapkan dalam kehidupan itu jarang. Makanya anak enggak semangat belajar tauhid dulu. Oh, ternyata setelah tahu bahwasanya tauhid itu demikian, ternyata kita paham, ya. Enggak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW tidak menerima sedikit pun dari mereka, ya. Bahkan Nabi menyuruh mereka untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, ibadah yang mereka sembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi al-ayatu tamna'u ibadatal malaikah wa tamna'u ibadatar rasul. Ibadatar rusul wa tamna'u ibadatas salihin fa fiha ibtalu ibadati ghairillahi azza wa jalla kainan man kana walau kana ashabuha la ya'taqiduna fihim annahum yakhluquna wa yarzuqun. Baik. Dan ayat ini mencegah seorang untuk beribadah kepada malaikat, beribadah kepada para rasul, mencegah beribadah kepada orang-orang soleh, dan di dalamnya juga terdapat ya, perkara yang menunjukkan tentang batilnya beribadah kepada selain Allah siapapun objeknya. Siapapun objeknya. Ini bantahan juga kepada para penyembah kubur. Kita mau beribadah kepada orang, kita tawasul kepada orang, bukan kepada berhala. Ini kaum musyrikin enggak kepada berhala doang. Kainan man kana, walau kan ashabu, walaupun orang-orang yang beribadah kepada kubur atau kepada wali-wali atau kepada malaikat tidak berkeyakinan pada objek mereka bahwasanya mereka dapat menciptakan atau memberi rezeki. Karena untuk jadi musyrik enggak disyaratkan untuk syirik rububiyah dulu. Syirik uluhiyah itu sudah sangat cukup, dan bahkan itulah syirik yang dilarang oleh Islam. Antum melihat di dalam Al-Qur'an ini yang dilarang sebenarnya hakikatnya syirik uluhiyah. Karena rububiyah enggak kebayang ada orang yang syirik di dalamnya. Baru muncul aja akhir-akhir ini syirik rububiyah, na'udzubillah. Makanya sekaligus ya rububiyah ini juga masuk, tapi enggak usah pakai dalil juga sangat jelas kalau rububiyah itu. Wa innama yaquluna inna haula'i salihun fayattakhidunahum wasa'id bainahum wa bainallahi wa syufa'a lahum indallahi azza wa jalla yuqarribunahum ila Allahi zulfa.
mereka itu hanya berkata, kata mereka apa, orang-orang musyrikun, ini mereka adalah orang-orang soleh, ya, yattakhidunahum wasa'id, yang dijadikan oleh perantara oleh mereka antara mereka dan antara Allah, memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Naudzubillah. Ya, ini sama dengan orang-orang paham ya? Orang musyrik juga kayak gitu. Sama. Kayak orang musyrik zaman sekarang. Walaupun musyrik zaman sekarang karena selalu ulang-ulang lebih parah karena rububiyahnya syirik. Lanjut. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Wa fi zamanina al-hadir yaquluna haula'i wasail natawassalu bihim ila Allah 'azza wa jalla. وهذا كله دين الجاهلية وهو باطل لأنه عبادة لغير الله عز وجل. Naam. Allah berfirman ya tentang orang-orang musyrik zaman dulu, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, ya, wali-wali ini, sesembahan kami ini hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Supaya kami mendapatkan penolong, syafaat, hajat-hajat kami dapat diterima dan disampaikan kepada Allah. Na'udzubillah. Dan di zaman kita sekarang ini, mereka berkata, haula wasail, mereka ini pemberi wasilah, ya, wasail, wasilah, sarana, wasail, perantara, yang dengan mereka lah kami mencari wasilah untuk sampai kepada Allah. Dan ini semua adalah agama jahiliyah dan ini batil karena ini hakikatnya beribadah kepada selain Allah, walaupun mereka nggak ngaku, ya. Ketika diingatkan apa, enggak, saya cuma ini doang, saya yakin bahwasanya ini, ya itu sama musyrikun kayak gitu. Nah, naudzubillah. Lanjut. Wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Nah, matan Allah berfirman, lahu da'watul haqq, hanya milik Allah Azza wa Jalla sajalah ibadah yang murni, yang benar. Selain Allah berarti ibadahnya enggak benar. Dan orang-orang yang mereka beribadah, ya, kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka objek mereka tidak akan bisa mengijabah bagi yang berdoa sedikit pun. Qala syarih lahu da'watul haqq ay al-ibadatu sahihah kama qala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wallahu jalla wa ala la yaqbalu illa da'watal haqq, yani ad-dinul khalis. Amma alladhi ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghairah fahadhihi da'watu syirkin la yaqbaluha Allah. Naam. Lahu da'watul haq maksudnya al-ibadatu sahihah. Hanya milik Allah lah ibadah yang sahihah. Allah berfirman, sebagaimana Allah berfirman, ketahuilah hanya milik Allah Azza wa Jalla lah agama yang murni. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima kecuali da'watul haq, yakni ad-din al-khalis, agama yang murni, ya. Yang murni dari kesyirikan, nah, dari kebatilan, dari kebidahan. Adapun orang yang beribadah kepada Allah, beribadah juga bersama Allah kepada yang lainnya, maka ini adalah dakwah syirik yang Allah Azza wa Jalla tidak akan terima. Lanjut. Wa qawluhu walladzina yad'una min dunihi amun fi kulli man du'iya min dunihi sawa'un minal malaikah aw minar rusul aw minas salihin aw minal asnam aw min ayyi syai'in. Naam. Allah berfirman walladzina yad'una min dunihi, ini umum, pada setiap objek yang didoa selain daripada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Pada setiap objek, ya, selain daripada apa? Allah Azza wa Jalla. Intinya orang-orang yang mereka seru dari siapa? Dari kalangan malaikat, rasul, orang-orang soleh, para patung atau apapun itu yang lainnya. Maka na'udzubillah ini syirik. Lanjut. Wa qawluhu la yastajibuna lahum bi syai' ay la yastajibuna liman da'ahum bi syai' li'annahum ajizuna la yaqdiruna ala syai'. Nah, la yastajibuna lahum ay la yastajibuna liman da'ahum bi syai'. Objek mereka tidak akan bisa mengabulkan orang yang berdoa kepada mereka sedikit pun. Kenapa? Karena mereka ini lemah, ya. Yang diibadahi, yang diseru lemah. Do'afa talib wal matlub. Yang talib meminta itu lemah, yang dipinta juga lemah, ya. Naam, ajizun, la yaqdiruna ala syai', tidak mampu untuk melakukan sesuatu karena udah mati. Yang belum mati pun terkadang dipinta nggak langsung bisa, ya. Nah, faidatun fi bayani ma'na rabbi wal ilah
الله جل وعلا في القرآن ذكر الرب في مواضع وذكر الإله في مواضع. Nah, faedah menjelaskan makna Rabb dan Ilah. Allah Azza wa Jalla dalam Quran terkadang menyebutkan Rabb, ya, menyebutkan Rabb pada beberapa tempat dan juga menyebutkan Ilah pada beberapa tempat. خذ مثلا سورة الناس نعم. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فما الفرق بين رب الناس وإله الناس هل هما بمعنى واحد إذن يكون الكلام مكررا أو أنهما بمعنيين فلا بد من معرفة الفرق بينهما وكثيرا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ الإله فما معنى كل منهما. Nah, antum yang nggak punya dilihat ya, yang nggak punya ini buku dilihat. Antum saling lihat, jangan bengong aja, ya. Kalau bengong nggak usah belajar. Contoh, ambillah permisalan contoh dari surat An-Nas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus apa bedanya antara rabbin nas dan ilahin nas? Apakah dia maknanya satu? Kalau begitu nanti kalamnya mukarraran, berulang-ulang berarti kalau maknanya satu. Atau keduanya ini memiliki dua makna yang beda-beda, ya, memiliki makna yang beda-beda. Maka wajib, ya, bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Dan banyak sekali datang dalam penyebutan Ar-Rabb. Sebagaimana Allah berfirman, katakanlah Muhammad, "Mar-Rabbus samawati sab'a wa Rabbul arsyil 'azim." Sayaquluna lillah. Milik siapa? Ya, apa? Man? Siapa? Rabb, pemilik langit yang 7, dan siapa pemilik arsy yang agung. Mereka semua akan menjawab itu milik Allah Azza wa Jalla. Ini kepada orang musyrikun khitabnya. Kenapa? Karena orang musyrikun ini tahu rububiyah, sangat betul, sangat yakin rububiyah. Tapi uluhiyahnya menyimpang. Artinya apa? Nabi ingin mengilzamkan mereka dari rububiyah mereka. Harusnya rububiyah udah mantap, uluhiyahnya juga harus pas gitu. Kenapa dipalingkan? Maka di sini berulang-ulang lafdzul Rabb dan berulang-ulang lafdzul Ilah. Fama makna kullin minhum, apa makna keduanya? Sebentar. فالرب معناه المربي لخلقه بنعمه ومقضيهم برزقه تربية جسمية بالأرزاق والطعام وتربية قلبية روحية بالوحي والعلم النافع وإرسال الرسل. Rusul. Baik. Anda udah terjemah belum tadi? Fatakarrar lafdzul Rabb gitu ya? Belum ya? Maka berulang lafadz Rabb. Udah ya? Rabb, nah, maknanya adalah al-murabbi li khalqihi bi ni'ami, yang mengurusi ya, Rabb, Khaliq, Razik, ya, Mudabbir seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wa mughdhihim bi rizqi. Mughzi ini maksudnya apa? Memberikan asupan kepada para makhluknya dengan memberikan rezeki, berupa rezeki. Kemudian juga tarbiyatan, ya, tarbiyatun jismiyah, tarbiyatun jismiyah, dengan tarbiyah jismiyah bil arzaq wa ta'am, atau murabbi tarbiyatan jismiyah. Nah, tarbiyah yang sifatnya jismiyah, jasad yang kelihatan, dengan adanya rezeki, dengan adanya makanan, itu semua dari Allah. Bersyukur. Adanya kopi ini Arabica, wah, Masya Allah, dari Allah, itu nikmat dari Allah. Dan juga tarbiyah qalbiyah Allah berikan, ya, ruhiyah, rohani, dengan wahyu, ilmu bermanfaat, dan diutusnya para rasul. Ini namanya makna Rabb. Paham antum ya? Makanya harus bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan segelintir sebanyak nikmat ini, kita nggak bersyukur kebangetan. Lanjut. Wa min ma'anir Rabbi al-muslihu alladhi yuslih Annahul Malik. Annahul Malik lis-samawati wal ardi farabbu syai'i malikuhu wal mutasarrif fihi wal mutasarrifu fihi. Wa min ma'ani Rabbi al-muslihu alladhi yuslihu al-ashya' wa yadfa'u 'anha ma yufsiduha fallahu subhanahu huwa alladhi yuslihu hadzal kaun wa yunazzimuhu 'ala muqtada iradatihi wa hukmihi wa hikmatihi. Naam, subhanahu wa ta'ala. Di antara makna Rabb adalah Malik, merajai, yang maha merajai langit-langit dan bumi.
Rabbus syai' malikuhu, yang merajainya. Al-mutasarrifu fi, yang mengatur ya di dalamnya. Yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang namanya apa? Wali kutub, itu enggak ada wali kutub ya. Prabu Siliwangi, kemudian Nyi Roro Kidul, enggak bisa mengatur. Di antara makna Rabb juga adalah al-muslih, yang memperbaiki. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memperbaiki keadaan segala ini. Kemudian menghalangi dari perkara-perkara apa yang dapat merusak perkara tersebut. Nah, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang yuslihu hadzal kaun, ya, memperbaiki, mengatur, menyempurnakan dunia ini. Wa yunadhimuhu, Allah atur sedemikian rupa, tanzim. Ya, Allah rapikan, aturkan di atas sesuai bagaimana konsekuensi keinginan Allah dan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi atas dasar hikmah dan iradah dari Allah Azza wa Jalla semua yang ada ini. Lanjut. Amma al-ilah fama'nahu al-ma'bud min aliha ya'lahu bimana abida ya'budu fa'ilah ma'nahu ma'budun wa laysa ma'nahu ar-rabbu wa innama ma'nahu al-ma'budu wal ilahiyyatu hiyal ibadah. Adapun ilah maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Dari kata aliha ya'lahu, maknanya abada ya'budu, fa'ilahun ma'nahu ma'bud. Ilah maknanya ma'luh maknanya ma'bud, yang diibadahi. Wazannya fi'al, sering datang maf'ul, firash, mafrush, kitab, maktub, paham ya? Nah, dan bukan maknanya Rabb, bahwasanya walaysa ma'nahu, dan ilah maknanya bukan Rabb. Nah, akan tetapi makna ilah itu adalah ma'bud, al-ilahiyah, yang diibadahi, al-ibadah. Kalau ilahiyah, al-ibadah. Ilahiyah berarti adalah peribadatan. Ilah yang diibadahi, ilahiyah adalah peribadatan yang diperuntukkan kepada ilah, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. والوله هو الحب لأنه سبحانه وتعالى عباده المؤمنون ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه. Walah maknanya hub, cinta. Nah, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Nah, kalau dia enggak cinta Allah, berarti dia belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka, para hambanya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hadza huwa ma'na al-ilah. Fatabayyana al-farqu baina ma'na ar-rabbi wa ma'na al-ilah wa annahuma laysa bima'nan wahid. Wa man qala innahuma bima'nan wahid faqad ghalata. Wal ulama yaquluna idza dzakara jami'an sara rabbu lahu ma'nan wal ilahu lahu ma'nan wa idza dzakara wahidan dakhala fihi ma'na rabbi. Amma idza dzakara jami'an Dzakara apa dzukira? Dzukira. Wa idza dzukira jami'an mislu ma fi suratin nas fa innahu yakunu lirabbi ma'nan walil ilahi ma'nan akhar kama fi labdil faqir wal miskin idza dzukira jami'an. Nah, inilah makna al-ilah. Hadza huwa al-ma'na ilah. Maka telah jelaslah perbedaan antara makna Rabb dan makna ilah. Bahwasanya keduanya bukan bermakna yang sama. Barang siapa yang mengatakan maknanya sama, maka telah keliru. Ya, fa innahuma man wahid faqad ghalat, telah keliru dia. Dan ulama berkata, ketika dzukira disebutkan seluruhnya, maka Rabb maknanya, Rabb punya makna, dan juga apa, ilah punya makna. Wa idza dzukira wahid, ya, kalau disebutkan satu kesatuan berbeda konteksnya, berbeda kalamnya, maka apa? Naam, dakhala fihi ma'nan Rabb. Disebut masuk padanya makna. Jadi kalau ilah disebutkan satu aja, makna Rabb di situ masuk. Teman-teman ya? Jadi kalau disebutkan barengan seluruhnya, amma idzukira jami'an, seperti contoh surat An-Nas, contoh surat An-Nas, maka Rabb punya makna tersendiri, ilah punya makna tersendiri. Rabb maksudnya rububiyah, ilah maksudnya uluhiyah. Kalau disebutkan beda, ya pada satu tempat maknanya Rabb doang, maka di situ maknanya adalah rububiyah yang nanti melazimkan uluhiyah. Ya. Paham antum? Disebut cuma Rabb nih, maka di situ maknanya juga al-uluhiyah tapi dengan dalalah iltizam. Disebut ilah, maka di situ adalah Rabb dengan dalalah tadammun. Karena ilah yang diibadahi berarti apa? Mengandung pada kata ilah apa? Sesuatu yang disembah. Sesuatu yang mengatur. Paham antum? Dari kata ilah ada kandungan makna apa? Ar-Rabb. Paham ya? Jadi kita tetapkan
al-uluhiyah dengan rububiyah dengan iltizam, dalalah iltizam, kemudian kita tetapkan rububiyah dengan uluhiyah dengan dalalah at-tadammun. Ini udah kita bahas di Lumatul I'tiqad, dalalah terbagi menjadi 3. 3 dalalah mutabaqah, dalalatul iltizam dan dalalah at-tadammun. Anda nggak usah kasih tugas lagi karena dulu ada yang pernah kasih tugas ternyata langsung sakit. Sampai sekarang nggak tahu ya. Ada tuh dulu dikasih tugas ya, besok cari ya, sakit sampai lama. Nggak tahu kenapa. Nah, sebagaimana ini kawan, seperti lafaz fakir dan miskin kalau disebutkan bersama. Fakir, miskin sama. Ya dia juga. Kalau fakir disebutkan beda, fakir miskin kalau disebutkan bersamaan, fakir apa, miskin apa. Kalau disebutkan misah-misah, fakir dan miskin ya, fakir. Sebagaimana lafaz Islam dan iman. Lanjut. Beda ini. Bukan, nggak ada. Ini jilid 3 bukan jilid 4. Ini Nawaqid Islam. Nawaqid sama apalagi ada 3 buku di sini. Salasan Usul sama Masail Jahiliyah. Enggak ada kasih syubhat. Lanjut. Kama fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin lil fakir ma'nan wal miskin ma'nan. Fal fakiru huwa alladhi la yajidu syai'an wa mal miskin fa huwa alladhi yajidu ba'dal kifayah. Fal miskinu ahsanu halan minal fakir. Nah, sebagaimana Allah firmankan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, maka fakir punya mana, miskin punya mana. Fakir adalah yang enggak punya apa-apa, miskin adalah yang dia memiliki sebagian kecukupan dia. Sebagian aja. Masih dia kurang kecukupannya, masih belum cukup. Miskin berarti keadaannya lebih baik daripada fakir. Kalau miskin masih punya, mendapatkan, dia cari uang segala macam, memilikilah ya kebutuhan dia cukupi sebagiannya. Kalau fakir sama sekali nggak ada. Wa mislu labdil islami wal iman idza dzukira al islamu wal imanu sara al islamu ma'nahu al a'malu zahirah wal imanu ma'nahu al a'malu al batinah kama fi hadis Jibril qala akhbarani anil islam akhbirni anil islam qala al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Fassarahu bil arkani zahirah. Qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Fassarahu bil a'malil batinah wa huwa imanul qalb. Baik. Sebagaimana hadis Jibril, sebagaimana contoh lafaz Islam dan iman. Ketika disebutkan Islam dan iman, maka Islam punya makna yaitu amal zahirah dan iman punya makna itu adalah amal batin. Sebagaimana dalam hadis Jibril, kabarkan saya tentang Islam, disebutkanlah Islam itu syahadat, salat, zakat, kemudian puasa, haji dan apa? Ya, ditafsirkan apa dengan rukun yang zahirah, amalan zahirah lahiriah. Kemudian ketika ditanya tentang iman, iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar, khair dan syar, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini ditafsirkan, Nabi mentafsirkan iman dengan amal batin. I'tiqad itu adalah amal iman dalam qalbu. Ini jelas banget insyaallah. Lanjut. Hadza idza dzukira jami'an sara likulli wahidin ma'nan wa idza dzukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al-akhar. Ini kalau disebutkan seluruhnya bersamaan, maka sara likulli wahid makna. Setiap salah satunya memiliki makna. Tapi kalau disebutkan salah satunya ya tanpa yang lainnya, maka saling memiliki makna yang masuk satu sama lain. Sebagaimana Anda katakan tadi. Islam itu ya syahadat dan berkeyakinan, punya yakin orang. Mukmin apa mukmin ya? Mukmin ya dia iman tuh ya keyakinan, amal lahirnya dan mutlak sebagaimana yang kita jelaskan terus tentang masalah konsep iman. Paham ya? Nah, wa min huna na'riful farqa aidan baina tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah. Dari sinilah kita tahu juga perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan ini untuk bantahan ya, sebenarnya ini untuk apa? Bantahan kepada mereka yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba illallah, la khaliqa illallah, la qadir ala al-ikhtira illallah. Ini bantahan buat mereka.
Ya, la hakimiyata ilallah. Nah, ini bantahan buat mereka semua. Nah, فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت، أي الاعتراف بأفعال الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. هذا معنى توحيد الألوهية. nah. Dan tauhid rububiyah dia adalah mengikrarkan, berkeyakinan, ikrar, diyakin. Bahwasanya Allah mencipta, merezeki, menghidupkan, mematikan, maksudnya i'tiraf, mengakui segala perbuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun uluhiyah maknanya adalah mengesahkan Allah, aksi, amalan, ya di dalam amalan hambanya. Yang hamba itu mendekatkan diri dengan amalan tersebut kepada Allah dari perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi percuma dia cuma berkeyakinan tapi amalannya enggak. Itu murji'ah banget nanti. Paham ya? Yang penting kan dia kan berkeyakinan ini, ya kan keyakinan doang. Itu perbuatan kamu, amalia kamu gimana? Amalia kamu arahkan kepada selain Allah. Enggak musyrik. Ya tapi kan dia masih berkeyakinan. Berarti kamu terjangkiti penyakit irja al-khabith. Nah, lanjut. فهناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وما دمنا قد عرفنا معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، نأتي إلى حالة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا مقرين بالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية، ولم يدخلهم في الإسلام، بل tabarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuffaran musyrikin. Nah, maka dari sanalah perbedaan antara dari perbedaan farqun, perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, maksudnya di sana ada perbedaan intinya gitu ya. Terjemahnya salah terjemah tadi. Fahunaka farqun, maka di sana berarti ada perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Intinya ikhwan, ini kita peruntukan kepada haknya Allah, bukan kita bagi tiga. Allah bagi tiga trinitas sebagaimana yang dikatakan Habib Rizik Sihab yang menetapkan tauhid terbagi tiga, maka itu konsep trinitas. Emang kita katakan Tuhan ada tiga, Tuhan satu tetap. Tapi hak yang wajib untuk dilaksanakan ada tiga. Ini diantara untuk memudahkan. Walaupun tauhid kata para ulama, wajib kita mentauhidkan Allah yang maksudnya uluhiyah. Ya, wajib kita untuk apa? Mentauhidkan Allah. Kita tegakkan tauhid yang maksudnya uluhiyah. Kenapa ya? Karena asma wa sifat serta rububiyah itu sudah dipaham. Paham ya? Nah. Wa madumna, selama kita mengetahui selama kita telah mengetahui makna tauhid rububiyah dan uluhiyah, maka ketika telah selesai mengetahuinya, kita datang, kita lihat bagaimana keadaan orang-orang musyrikin yang Nabi SAW diutus kepada mereka. Fa'innahum, sesungguhnya mereka kanu dahulu mengikrarkan, menetapkan jenis yang pertama, yaitu adalah tauhid rububiyah, tapi tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Ya, bahkan Nabi menganggap mereka, Rasul menganggap mereka adalah orang kufar Quraisy, musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Nah, wa qatalahum wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyah. Dan Nabi memerangi mereka dalam keadaan mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Lanjut. وجحدوا توحيد الألوهية أقروا بتوحيد الربوبية فهم أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الألوهية لما طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Nah, mereka orang-orang musyrikun zaman dahulu mengikrarkan, menetapkan tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid uluhiyah. Ketika mereka talaba minhum, dituntut dari mereka untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, Nabi mengutus menuntut mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan ibadah patung. Kata mereka apakah ini Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu saja? Ini sesungguhnya suatu perkara yang sangat mengherankan. Na'udzubillah. Lanjut. Li'annahu qala lahum qulu la ilaha illallah fahum fahimu ma'na la ilaha illallah wa huwa annahu la yu'badu illa wahdahu la syarika lah wa hum lahum asnamun wa lahum ma'budatun katsiratun la yuriduna tarkaha wal iktisara ala
على عبادة الله وهذا يرضيهم Yurdihim. لا يرضيهم ولذلك أنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. Naam, li'annahu qala lahum, karena Nabi berkata kepada kaum musyrikin, qulu, ucapan la ilaha illallah. Ya, mereka paham makna la ilaha illallah, paham mereka. Paham ya? Paham konsep la ilaha illallah. Yaitu adalah tidak boleh diibadahi kecuali hanya Allah satu-satunya. La syarika lah, enggak ada yang serikat bersama Allah. Wa hum lahu asnam, dan mereka dalam keadaan itu memiliki patung-patung, dan mereka memiliki ma'budat, sesembahan yang sangat banyak. Dan mereka tidak ingin meninggalkan sesembahan tersebut. Enggak mau membatasi hanya beribadah kepada Allah saja. Hal ini tidak meridhoi mereka, membuat jengkel, tidak ridho mereka. Oleh karenanya mereka mengingkari dan mereka berkata, apakah ini Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak jadi satu saja? Na'udzubillah. Talaba minna an na'budu Allah wahdah wa natruka ibadatal Lat wal Uzza wa Manat wa Habla wa ghayraha min al asnami. Hadha syai'un la yuqal indahum. Ma sami'na bihadha fil millati al akhirah millatu abaihim fahadha ihtijajun bima alaihi abauhum al-hujjatul mal'unatu allati ihtajjat biha al-umamu min qablu idza du'u ila ibadatillah. Na'udzubillah. Talaba min itu ya? Ya. Dan Nabi meminta kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satu. Meninggalkan ibadah Lat, katanya gitu kan. Kata orang musyrik, meninggalkan ibadah kepada Lata, Uzza dan Mana, Hubulna, dan selain dari mereka, dari patung-patung yang ada, ini suatu perkara yang tidak masuk akal menurut mereka. Ma sami'na bihadza fil millatil akhir. Kata mereka, kita enggak pernah dengar dakwahan kayak gini pada agama yang lain, katanya gitu. Na'udzubillah. Mereka kiaskan agama Islam dengan agama yang lain. Maksudnya agama siapa? Agama bapak moyang mereka, ya nenek moyang mereka. Inilah hujjah bima alaihi abauhum. Hujjah yang fahadha ihtijaj. Ini adalah hujjah yang mereka gunakan bima alaihi abauhum, atas apa yang telah diyakini oleh bapak-bapak moyang mereka. Jadi mereka berhujjah dengan keyakinan bapak moyang mereka. Hujjah yang terlaknat. Nah, yang ihtajat bihal umam, yang para umat sebelumnya itu berhujjah dengan hujjah demikian juga min qablu, sebelum Nabi datang. Paham ya? Jadi sebelum Nabi SAW datang, ketika para nabi itu mendakwakan tauhid, mereka juga berhujjah kayak gitu. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya, kita hanya ikutin yang saya dapat dari abah saya, moyang saya, na'udzubillah. Ya, ini hujjah yang mal'una, yang dilaknat. Nah, min qablu, sebelumnya. Idza du'u ila ibadah, ketika mereka diseru, diajak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Lanjut. Hatta Fir'aun yaqul fama balul qurunil ula fahum lamma fahimu ma'na la ilaha illallah istaghrabu hadha wastankaruhu wa tawasaw birafdihi. Wa fil ayatil ukhra yaqulu subhanahu fihim innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Nah, sampai Firaun juga berkata, apa yang dipikirkan oleh orang-orang sebelumnya ini? Kok mau beribadah kepada Allah maksudnya gitu ya? Balu qurun ula, apa yang dipikirkan oleh mereka itu? Oleh generasi-generasi awal. Naudzubillah ya. Lamma fahimu ma'na la ilallah ya. Mereka ketika memahami makna la ilaha illallah, istaghrafu, mereka merasa asing. Istaghrafu hadza, asing, aneh. Mereka mengingkarinya dan mereka saling berwasiat untuk menolak la ilaha illallah itu. Nauzubillah. Berarti orang-orang yang menolak la ilaha illallah, yang asing mengingkarinya, dia seperti orang-orang kaumnya Firaun. Ya, nauzubillah. Dalam ayat yang lainnya berkata, Allah berfirman tentang mereka, sesungguhnya mereka kanu idza qila lahum, orang-orang musyrikun ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Wa yaqulun, seraya berkata a inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita dikarenakan ada penyair yang gila. Naudzubillah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa hadza yubayyinu ma'na la ilaha illallah tamaman
ويوضحه ويقطع الجدال فإن فيه ردا على من غلط في معنى لا إله إلا الله فعلماء الكلام في مقرراتهم وعقائدهم يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله هذا معنى الإله عندهم. Nah, dan ini menjelaskan makna la ilaha illallah dengan sempurna, detail, ya. Perkara ini menjelaskan banget wa yaqta'ul jidal dan memutuskan perdebatan tentang makna la ilaha illallah. Dan semuanya di dalamnya terdapat bantahan juga atas orang yang keliru di dalam memaknai la ilaha illallah. Maka ulama kalam, nah, kenapa yaqta'ul jidal? Karena maknanya udah ditetapkan sendiri oleh orang-orang musyrikun. Paham ya? Nah, sampai juga ini bantahan atas orang-orang yang keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah, maka ulamaul kalam, para ulama kalam di dalam muqarrar mereka, ya, kurikulum yang tetap di dalam akidah-akidah mereka berkata la ilaha illallah maknanya la khaliq, la razik, la qadir ala ikhtira' illallah. Ini makna ilah menurut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini tersebar sekarang ya, tersebar bahkan di Indonesia ketika ditanya tidak apa mana la ilaha, mereka punya rata-rata tidak ada Tuhan selain, betul enggak? Dari SD diajarin gitu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sesembahan menciptakan selain Allah, ya enggak? Tidak ada yang mengatur selain Allah, na'udzubillah. Jadi dicokokinnya rububiyah bukan uluhiyah. Makanya banyak yang gagal paham. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.